Ini adalah rakitan PC 2 jutaan paling worth it di 2023. What the fuck, sudah di sini, langsung aja kita spill mulai dari casingnya dulu. Ya, karena ini casing paling eye catching di antara parts yang lainnya. Ini tuh sebenarnya casing nganggur. Jadi daripada beli casing baru, malah keluar budget lagi, mendingkan budgetnya bisa dialihkan untuk ke performa. Ini casing gue pakai sejak 2006. Sejak pertama kali rakit PC. Dulu sih pakai Pentium 4. Kemudian gue sempat upgrade ke Core 2 Duo, terus upgrade lagi ke Core i5 generasi ketiga. Kemudian dia ini sempat nganggur sekitar 2 tahunan karena sempat ganti casing yang agak bagusan. Kemudian sekarang gue pakai lagi untuk rakit PC yang sekarang ini. Dulu dia ini kuat banget libas game-game berat macam Game House, Insaniquarium, Solitaire, Minesweeper, Zuma, you name it lah. Pokoknya game-game berat semacam itu udah pasti lancar di PC ini. Kita bisa pasang banyak harddisk di sini. Bahkan di depan ini ada lubang besar untuk airflow yang lega banget. Minusnya sih mungkin di posisi PSU-nya yang masih ada di atas. Di belakang sini kita bisa pasang satu fan casing berukuran 8 cm. Dan kalau mau pasang cooler yang lebih bagus, ya gak bisa pasang yang gede banget. Nanti case-nya malah gak bisa ditutup, karena ini ukurannya juga termasuk compact. Gue pakai casing ini juga karena PC-nya bakalan gue pakai sendiri. Kalau ada yang order rakit PC, ya gue kasih casing yang bagusan dikit lah, yang range harga 300-an ribuan ke atas gitu. Yang bener aja, masa klien dikasih casing kentang kayak gini. Kemudian untuk prosesornya, di sini kita pakai Intel Core i5 4570 dengan 4 core dan 4 thread. Speednya ada di 3,2 GHz dengan turbo boost hingga 3,4 GHz. 4 core ini sebenarnya udah senggol bare minimum ya untuk tahun 2023 ini. Kalau kita main game-game terbaru, itu cukup banyak yang butuh CPU yang powerful. Untuk editing video ringan sih ini masih kuat. Ditambah lagi dia juga support Intel QuickSync. Jadi cukup memudahkan dalam proses editing video di Premiere Pro. Untuk aplikasi kantoran juga prosesor ini lebih dari cukup kok. Tapi untuk urusan future proof kayaknya dia kurang ya. 2 tahun lagi nampaknya udah waktunya untuk ganti prosesor ini. Kemudian motherboardnya di sini kita pakai dari ASRock B85M HDS. Meskipun kita di sini pakai CPU yang bisa gue bilang cukup kentang ya, dan casing seadanya, untuk urusan chipset di sini gue gak mau main-main ya. Pakai yang agak sedikit bagusan, oke lah. Dia juga udah support PCIe Gen 3. Kalau ambil H81 sih kebanyakan dia bakalan mentok di PCIe Gen 2. Mobo ini juga bisa di-upgrade nantinya hingga ke Core i7 generasi keempat. Sisanya gak ada yang spesial sih, belum ada slot M.2 juga. Cuma ada satu PR di Mobo ini. Kalau pakai VGA yang 2 fan, yang panjang gitu, dia bakalan nutupin port front panel untuk tombol power, reset, dan kawan-kawannya itu. Memang agak sedikit absurd ini posisinya ya. Kemudian untuk RAM-nya di sini kita pakai 8 GB DDR3 1600 MHz dari Kingston. RAM segini sebenarnya cukup pas-pasan. Apalagi kalau suka buka banyak apps sekaligus atau mau pakai PC-nya untuk live streaming. Makanya di sini gue pasang satu keping aja. Siapa tahu nanti mau nambah lagi satu keping jadi 16 GB. Kemudian untuk SSD-nya di sini kita pakai Adata SU650 240 GB. Ini SSD dapat review durability test yang cukup bagus di channelnya Tech and Tips. Makanya gue bela-belain cari SSD ini sampai ketemu. Dan semoga aja dia bisa awet ya. Storage segini udah cukup untuk install Windows dan beberapa apps dan juga game-game e-sport ringan seperti Valorant, PUBG ataupun Apex Legends. Kemudian untuk PSU-nya di sini kita pakai dari Aerocool United Power 500 watt 80+. Dia ini masih belum bronze jadi bakalan sedikit lebih boros daripada yang udah bronze. Untuk rakitan kali ini udah lebih dari cukup sih, apalagi VGA-nya ini kita gak pakai yang tanpa pin power bahkan. Jadi rakitan kita kali ini bakalan makin irit daya. Dan terakhir untuk VGA-nya di sini kita pakai GTX 1050. Ini VGA tanpa pin power, jadi jelas bakalan irit daya banget. Dan udah jelas enak dipakai untuk edit video atau render video. Bisa manfaatin CUDA core-nya. Cuma untuk mainin game-game AAA yang terbaru
VGA ini cukup struggling sih. Mungkin bisa main di setting low aja. Kalau untuk mainin game-game e-sport harusnya sih masih cukup oke. Masih bisa dapetin di atas 60 fps. Dan langsung aja kita masuk ke pengujiannya. Yang pertama di sini kita tes Cinebench R23. Dapat multi-core score di 3200-an. Skor segini sih sebenarnya kurang lebih hampir mirip kayak si Ryzen 3 1200. Jadi kalau kalian punya budget yang lebih longgar sih, kayaknya gue bakalan saranin untuk ambil Ryzen 3 1200. Karena dia juga udah pakai RAM DDR4 dan juga bisa di-upgrade sampai ke Ryzen yang lebih baru ya. Kalian cek aja di websitenya motherboardnya. Di sini kita juga tes Unigine Heaven Benchmark, dapat skor segini. Kita di sini juga coba multitasking, buka banyak apps secara bersamaan, mulai dari Chrome tab, buka Adobe Photoshop, buka Premiere, buka Discord, nonton live stream, dan intinya kita siksa aja dah ini PC-nya. Dan di sini masih terasa cukup responsif ya untuk pindah-pindah aplikasi dan juga langsung pakai aplikasinya. Meskipun cuma pakai RAM 8 GB dan kurang lebih usage RAM-nya itu segini dan usage CPU-nya segini. Kita juga coba untuk editing video. Di sini pakai Premiere Pro terasa cukup lancar. Meskipun di sini kita pakai efek transisi dan juga color grading, dia di sini masih lancar dengan previewnya ini di setengah ya. Footage yang gue pakai ini 1080p 30 frame per second. Oke, jadi untuk produktivitas PC ini masih bisa diandalkan untuk skenario penggunaan gue. Selanjutnya kita coba untuk main game. Pertama di sini kita coba yang ringan-ringan dulu, yaitu Valorant di setting low 1080p. Kita dapat di kisaran 120-an fps. Ini udah jelas masih sangat-sangat playable ya untuk game e-sport semacam ini. Kemudian kita juga coba game Farlight di setting low 1080p. Ini dia dapat di 100-an fps. Ini sih tergolong game ringan ya, karena dia ini juga awalnya itu ada di mobile. Selanjutnya kita coba juga Apex Legends. Di setting low kita masih bisa dapat di 60-an fps. Jadi jelas cukup playable. Meskipun kalau mulai rame dia bakalan turun hingga 50-an fps aja. Tapi kadang-kadang juga dia bisa naik hingga ke 80 fps. Kemudian di sini kita coba game Shatterline. Di setting low 1080p dapat di 60-an fps. Ya sesekali dia bakalan drop ke 40-an fps kalau lagi rame banyak ledakan-ledakan gitu. Ini tuh game baru ya, dan menurut gue dia ini cukup underrated. Karena menurut gue gameplaynya ini enak sih. Cukup nyaman apalagi kalau kalian suka main Call of Duty ya. Dan dia ini masih early access dan juga gratis guys. Oke, jadi di semua game ini gak ada bottleneck ya. Cuma memang beberapa game performanya itu udah pas-pasan. Yang itu artinya VGA dan prosesornya ini kurang future proof. Sebenarnya ada satu PR di PC ini, yaitu karena masih pakai stock cooler, jadi cukup berisik ini kipasnya ya. Kayaknya bakalan gue ganti ke yang lebih silent, mungkin pakai Jonesbo ya. Jonesbo CR1200 itu kayaknya oke. Atau mungkin bisa pakai Keosama juga, yang range harganya itu cukup reasonable ya harganya. Dan harusnya sih suhunya bisa agak sedikit turun ya, karena ini sering banget sentuh 70 derajat Celcius. Karena ini ngebikin suhu ruangan juga jadi lebih panas daripada biasanya guys. Oke, overall untuk rakitan segini menurut gue udah sangat worth it. Meskipun ada pilihan VGA alternatif yang bisa kalian pakai seperti RX 570 yang harganya udah murah banget. Cuma ya kebanyakan sih bekas mining. Kalau kalian punya spek yang lebih oke, boleh komen di bawah ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. See you on the next video.